Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Dikubur 7 hari dan masih hidup, ia melihat kejadian aneh di alam kubur. Dikisahkan bahwasanya ada seorang pemuda dari Bani Israel yang menderita sakit keras hingga parah. Berobat kemana saja, hasilnya tetap nihil. Si pemuda tidak berhasil mendapatkan kesembuhan. Karena saking parahnya keadaan, ibunya mengucapkan nazar. Jika anakku sembuh dari penyakitnya, ia akan keluar dari alam dunia selama 7 hari. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kesembuhan pada anaknya, ia tidak dapat melaksanakan nazarnya sebab tidak mengetahui bagaimana caranya keluar dari alam dunia. Suatu malam ketika tidur, ia bermimpi didatangi seseorang berjubah putih seraya berkata, "Penuhilah nazarmu, agar kelak tidak mendapat musibah yang berat dari Allah." Orang berjubah putih memberikan petunjuk agar perempuan itu dikubur hidup-hidup selama 7 hari. Pagi harinya ia pun memanggil anaknya dan menceritakan apa yang ada dalam mimpinya semalam. Lantas memerintahkan anaknya agar menggali kuburan di tengah-tengah perkuburan umum dan menguburkannya. Si anak kemudian melaksanakan perintah dari ibunya. Ketika ibunya sudah turun ke liang kubur, ia berdoa, "Wahai Tuhanku, aku telah melakukan kewajibanku melaksanakan nazarku, maka lindungilah aku di dalam kubur dari segala mara bahaya." Selesai berdoa, anaknya menutup kuburan itu kembali. Di dalam kuburan, perempuan itu melihat cahaya memancar dari atas kepalanya. Setelah dilihat, ternyata ada lubang seperti jendela. Diintipnya lubang tersebut. Alangkah terkejutnya ia melihat ada taman besar di dalamnya. Ada 2 orang perempuan yang sedang duduk. Keduanya memanggil-manggil, "Wahai perempuan, keluarlah dari tempatmu dan bergabunglah dengan kami." Tiba-tiba lubang itu menjadi lebar sehingga ia pun menyusul mereka berdua. Ia mengucapkan salam kepada mereka, tapi mereka tidak menjawab. "Kenapa kalian berdua tidak menjawab salamku?" Kedua perempuan tersebut menjawab, "Mengucapkan salam adalah sebagian dari ibadah dan kami sudah tidak dapat melakukannya." Saat mereka sedang duduk di tepi telaga sambil asik ngobrol, tiba-tiba ada seekor burung hinggap di kepala salah satu perempuan, lalu mengipasinya dengan kedua sayapnya. Burung lain hinggap di kepala perempuan kedua lalu melukai kepalanya dengan paruhnya. Lalu ia bertanya kepada perempuan pertama, "Sebab apa engkau memperoleh kemuliaan dan kenikmatan ini?" Perempuan itu menjawab, "Semasa di dunia, aku selalu patuh dan taat kepada suamiku, sehingga Allah memberikan kemuliaan ini padaku." Lalu ia bertanya kepada perempuan kedua, "Sebab apa engkau mendapatkan siksaan pedih seperti ini?" Perempuan kedua menjawab, "Ketika hidup di dunia aku tekun beribadah, namun aku durhaka pada suamiku, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan siksaan pedih seperti yang engkau lihat. Suamiku tidak meridhoiku sampai meninggal dunia hingga saat ini. Oleh karenanya jika engkau telah kembali ke dunia, maka sampaikanlah minta maafku kepada suamiku. Barangkali suamiku berkenan memaafkan dan meridhoiku." Setelah 7 hari lewat, 2 perempuan itu berkata, "Berdirilah dan masuklah ke kuburanmu, karena anakmu sudah datang menjemput." Ketika ia memasuki kuburannya, anaknya sudah selesai menggali kuburnya. Kemudian mengeluarkannya dari dalam kuburan dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, berita tersebar luas bahwa dirinya masih hidup dan berhasil memenuhi nazarnya. Banyak tetangga berbondong-bondong dan ingin mendengar pengalamannya. Tanpa disadari ia melihat suami perempuan yang mendapat siksaan di alam kubur dan menceritakan apa yang dialami istrinya. Perempuan itu meminta maafkan dan ridho kepada suami perempuan tersebut. Setelah mendengar ceritanya, suaminya mau memaafkan dan meridhoi mendiang istrinya. Malam harinya ia bermimpi bertemu dengan perempuan itu lagi. Ia berkata, "Aku sekarang sudah terbebas dari siksaan sebab pertolonganmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasmu dengan kebaikan dan mengampunimu dari segala kesalahan."